Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Resti Amelia tentunya dalam Berita Aceh. Serangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Puluhan anggota TNI Polri terjaring razia gabungan penegakan peraturan lalu lintas di Jalan Merdeka Lok Semawe. Sejumlah penyandang disabilitas di Kota Langsa antusias mengikuti sosialisasi dan simulasi pemilu 2024. Di tengah maraknya sorotan terhadap program food estate, Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman menanam jagung di lahan milik TNI di Aceh. Sejumlah pengendara terjaring razia gabungan POM TNI AL dan AD serta Satuan Polisi Lalu Lintas. Razia yang digelar di Jalan Protokol Kota Lok Semawe menindak puluhan pengendara sepeda motor yang melanggar aturan, baik masyarakat umum maupun personel TNI Polri. Sedikitnya 21 personel TNI Polri melanggar peraturan lalu lintas antara lain tidak lengkap kendaraan dan pengendaranya tidak mengenakan helm pengaman. Pada razia digelar di Jalan Merdeka Cunda, Kota Lok Semawe, jumlah pengendara diberhentikan. Petugas kemudian memeriksa kelengkapan kendaraan dan pengendaranya. Puluhan pengendara sepeda motor melanggar aturan lalu lintas, sehingga terpaksa ditilang. Demikian juga sejumlah personel TNI Polri yang melintas meski dengan kendaraan dinas. Sejumlah pengendara yang tidak mengenakan helm dan sepeda motor berknalpot blong ditindak. Pengendara umum ditindak Polantas, sedangkan TNI dan Polri dikenai sanksi oleh satuan masing-masing. Yang kita tindak ada beberapa dari pelanggar-pelanggar baik itu dari TNI Polri, namun dalam penyelesaian permasalahannya kita serahkan kepada satuan masing-masing. Jadi dilaksanakan penyelesaiannya di satuan masing-masing begitu. Kebanyakan saya perhatikan yang jelas tidak menggunakan helm, kemudian juga ada sepeda motornya yang memang sudah dirubah atau tidak standar lagi ya Pak ya. Razia gabungan bertepatan peringatan ulang tahun ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut Pomal tahun 2024. Salah satu tekad menegakkan disiplin dan mereduksi pelanggaran lalu lintas di kalangan TNI dan Polri. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Sejumlah saksi, parpol dan caleg serta pasangan capres di Aceh Timur meragukan pemilu akan berjalan jujur dan adil. Mereka ragu bisa bertugas dengan leluasa pada saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 karena peluang intimidasi dan politik uang sangat terbuka. Kekhawatiran ini mengemuka pada pelatihan saksi peserta pemilu yang berlangsung di Idiraya. Pelatihan yang melibatkan seluruh saksi parpol pemilu legislatif dan pemilu presiden juga dihadiri anggota Panwascam seluruh Kabupaten Aceh Timur. Pelatihan ini menghadirkan pemateri mantan komisioner Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Aceh Timur. Anggota Panwasli Aceh Timur memaklumi kekhawatiran saksi peserta pemilu dan Panwascam terhadap situasi saat pemungutan suara. Apalagi mereka lebih paham kondisi di lapangan. Jadi hari ini peserta diundang adalah para saksi kecamatan dari terkait politik, dari DPD, dari Kongres. Undangan sudah kami berikan dan daftar kehadiran dan konfirmasi kehadiran berdasarkan link dalam surat. Kegiatan ini berjalan selama 1 hari full sampai sore. Dalam kegiatan ini juga kami turut mengundang juga para Panwascam, PKD dengan tujuan supaya saksi ini bisa bersilaturahmi dan kenal dengan mitra-mitra kerjanya di kecamatan bahkan di desa.
Kendati demikian, peserta tetap mengapresiasi pelatihan saksi pemilu sehingga mereka lebih memahami saat bertugas di lapangan. Ada acara agenda semacam ini dapat meningkatkan pemahaman bagi calon saksi ataupun mungkin saat ini dengan legalitas saksi dari partai maupun DPD ataupun pilkada ke depan dapat mengurangi indikasi-indikasi kecurangan pemilu untuk bagaimana sosok pemimpin ataupun sosok dari legislatif yang terpilih sesuai dengan kehendak rakyat, kehendak masyarakat. Pemungutan suara pemilu 2024 yang tidak sampai sepekan lagi mendorong semua pihak termasuk saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu mempersiapkan diri bertugas maksimal. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur. Ini merupakan tahapan. Hari pemungutan suara pemilu 2024 semakin dekat. Pengawas pemilu dan saksi partai politik peserta pemilu pun terus mempersiapkan diri menghadapi pencoblosan pemilu legislatif dan presiden. Salah satunya menggelar apel bersama dan pelatihan saksi. Ratusan saksi parpol peserta pemilu bersama Bawaslu menggelar apel siaga dan pelatihan. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olah Seni Redelong Bener Meriah ini melibatkan lebih dari 600 saksi parpol dan saksi caleg serta saksi pasangan capres. Apel kesiapan dan pelatihan juga diikuti anggota Panwaslih Kecamatan dan pengawas TPS serta saksi parpol. Pelatihan untuk memberi pemahaman terhadap pengawasan terutama masa tenang dan saat pemungutan suara. Ya, kegiatan kita hari ini kegiatan TOT saksi bagi partai politik di tingkat Kabupaten Bener Meriah, juga mengikutkan pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan juga tingkat TPS ya. Ya, tujuannya adalah agar nanti baik para saksi maupun dari unsur penyelenggara pemilu di ad hoc mereka paham bagaimana sebenarnya mekanisme dan alur kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini. Pada apel ini ditekankan pengawasan saat masa tenang yang dimulai pada 11 Februari hingga menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024. Saat masa tenang seluruh kegiatan kampanye termasuk APK harus ditiadakan. Tim Liputan melaporkan dari Bener Meriah. Dalam rangka melaksanakan tugas yang luar biasa yaitu pemilihan umum. Sejumlah penyandang disabilitas di Kota Langsa mengikuti sosialisasi dan simulasi pemilu 2024. Simulasi dan sosialisasi terkait tata cara mencoblos saat pemungutan suara pemilu 14 Februari 2024 mendatang. KIP Kota Langsa melibatkan penyandang disabilitas untuk memastikan hak suara mereka tersalurkan. Karenanya simulasi menjadi salah satu upaya penyelenggara pemilu mendukung pemilih berkebutuhan khusus menggunakan haknya. Sosialisasi bagi penyandang disabilitas berlangsung di SLB Terpadu Langsa. Kegiatan ini diikuti sekitar 50 siswa dan siswi dari 2 SLB di Kota Langsa. Alhamdulillah, kegiatan ini untuk hari ini diikuti oleh pemilih disabilitas yang berjumlah lebih kurang 50 orang. Dan sejauh ini yang kita sampaikan, rata-rata mereka sudah memahami terkait dengan ketentuan. Dengan adanya sosialisasi seperti ini, pemilih kita yang sebagai penyandang disabilitas, mereka akan bisa memaksimalkan menggunakan hak pilihnya dan bisa berperan dalam menyukseskan pemilu 2024. Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula dan penyandang disabilitas antara lain mengenalkan jenis dan warna surat suara, waktu pemilihan, serta cara mencoblos surat suara. Maimunzir melaporkan dari Langsa.